Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Ganesha Chen Edukasi. Di video saya kali ini, saya akan memberikan suatu metode atau suatu tips yang berbeda dari video-video sebelumnya, tapi masih tetap perkalian, cuma untuk bilangan angkanya tidak bilangan atau angka biasa, melainkan untuk video kali ini saya akan memberikan suatu tips cara menghitung perkalian pecahan desimal. Nah, jadi saya akan membahas perkalian tentang pecahan desimal, caranya seperti apa untuk menjumlahkannya, dan saya akan menggunakan dua cara untuk perkalian pecahan desimal ini. Jadi tonton terus videonya biar kalian tahu, biar kalian paham gimana cara menjumlahkan perkaliannya dari pecahan desimal ini. Tapi seperti biasa, sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share video saya ini, biar lebih berkembang lagi, biar bisa lebih memberikan manfaat lagi buat kalian semua. Oke, silakan untuk ditonton video saya kali ini. Oke teman, seperti biasa di sini saya udah ada contoh soalnya, yaitu untuk soalan yang pertama 0,35 dikali 0,4, dan untuk soalan yang kedua yaitu 1,6 dikali 0,75. Cukup dua soal aja ya untuk perkalian desimal ini. Oke, caranya begini. Yang pertama, untuk cara satu yaitu kita harus mengubah dulu nih semua bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Jika kita perhatikan di sini kan ada dua angka di belakang koma ya untuk 0,35 ini. Jadi caranya seperti ini. 35 per 100, karena ini di belakang koma ada dua angka ya, berarti 100 dikali, sedangkan untuk 0,4 di belakang koma itu ada satu angka, berarti 4 per 10 sama dengan, nah jadi sekarang tinggal dikalikan saja. Untuk pembilang dikali pembilang yaitu 35 dikali 4, hasilnya 140 per, sekarang penyebut dikali penyebut, 100 dikali 10, 1000. Oke, jadi hasilnya 140 per 1000 itu 0,140. Nah, untuk pecahan desimal ini berarti nolnya yang 0 di belakang itu dihilangkan. Jadi 0,14. Itu untuk cara yang pertama ya. Adapun cara yang kedua, kita bisa mengalihkan seperti perkalian biasa. Untuk cara yang kedua, misalkan 0,35 dikali 0,4, tapi di sini komanya itu harus disejajarkan ya, 0,4. Oke, kali 4 dikali 5 20, 0 sisip 2, 4 dikali 3 12 ditambah 2, jadi 14, 4 sisip 1, yang 2 hilang. 4 dikali 0, 0, karena ini ada tadi sisa 1, berarti 1. Oke, sekarang 0 dikali 5, 0. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 0, 0. Maaf, iya. Berarti 0,140. Nah, gampang kan? Karena kan di sini di belakang koma itu ada 3 angka ya. Nah, tinggal dihitung aja 1, 2, 3, koma. Ini 1, 2, 3. Oke. Sekarang untuk perkalian yang kedua. 1,6 dikali 0,75. Caranya sama seperti tadi. Di sini kan 1,6, di belakang koma ada satu angka, berarti 16 per 10 dikali 0,75, di belakang koma itu ada dua angka, berarti 75 per 100 sama dengan pembilang
dikali pembilang. 16 dikali 75, 1200. Per 10 dikali 100 itu 1000. Oke. Jadi ini kan 1200 dibagi 1000 udah pasti akan mendapatkan pecahan desimal atau bilangan desimal. Kita tulis aja dulu di sini 1200. Karena ini di belakang koma itu ada 3 angka, kita tinggal hitung aja 1 2 3 1 2 3. Oke, koma. Dan untuk pecahan desimal itu nolnya dihilangkan. Berarti hasilnya 1,2. Nah, sekarang kita memakai cara yang kedua, yaitu perkalian biasa. 0,75 dikali 1,6. Sengaja saya di 0,75 itu dikeatasin karena di sininya kan ada 3 digit nomor ya. Walaupun ini mau dibolak-balik, kalau yang lebih banyak nomornya itu mesti di atas. Karena kita untuk menyesuaikan komanya itu supaya sejajar. Oke, nah sekarang kita tinggal dikalikan saja. 6 kali 5 sama dengan 30. Berarti 0. Sisip 3. Sekarang 6 dikali 7 itu 42 ditambah 3, 45. 5. Sisip 4. 3 mati, hilang. 6 dikali 0, 0. Karena ini ada 4, berarti jadi 4. 4. Oke. Sekarang 1 dikali 5, 5. 1 dikali 7, 7. 1 dikali 0, 0. Oke. 5 tambah 5, 10. 0, 1. Berarti ini 12. 2, 1. Karena ini di belakang komanya ada 3 angka, kita hitung 1, 2, 3. Nolnya dihilangkan. Sip. Oke. Sama kan hasilnya? Oke. Gampang ya untuk pecahan desimal ini. Tidak ribet kalau kita paham dan ngerti. Oke teman-teman semua, gimana penjelasan dari saya tadi tentang perkalian pecahan bilangan desimal? Mudah-mudahan kalian memahaminya ya. Kalau misalkan kurang paham, diulang-ulang terus aja videonya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, itu untuk metode saya kali ini. Mungkin untuk yang lainnya nanti saya bisa balik lagi ke metode jari matika atau hitung cepat, atau juga metode dengan cara metode garis kayak ala-ala orang Jepang, atau metode yang lainnya. Oke, baiklah kalau begitu untuk video saya kali ini cukup sekian dulu, tapi ingat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video saya ini biar lebih berkembang lagi. Dan untuk kalian yang belum nonton video-video saya sebelumnya, bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah ini. Oke teman, untuk hari ini, untuk kali ini, untuk metode saat ini, video dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you.